tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekali lagi saya bacakan Pak Pendeta. Tidak ada dibenarkan seorang pun oleh karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaan saya Pak Pendeta, pertanyaan saya. Ketika umat Kristen melakukan hukum Taurat, apakah dia dibenarkan Pak Pendeta? Oh, diperintahkan malah. Yang saya tanyakan apakah dia dibenarkan Pak Pendeta? Ya, dibenarkan. Nah, berarti Paulus tak punya akhlak karena Paulus mengajarkan sesuatu yang salah. Nah, yang salah itu pikiran Bang Farouk. Loh, kan Paulus mengatakan tidak dibenarkan Pak Pendeta. Iya, jadi gini. Jadi gini. Aku bela Pak Pendeta loh. Nah. Gini, yang salah itu pikiran Bang Farouk. Pendeta loh, bela Pak Pendeta. Nggak salah, belanya salah. Saya kasih tahu, saya orang jujur. Jadi kalau belanya salah gini. Saya bela Pak Pendeta loh, bela jadi Pak gini. Pendeta. Saya kasih tahu gini. Jadi disuruh orang Kristen lakukan hukum Taurat. Tetapi orang Kristen tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Maka tidak ada satu orang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Kalau begitu Pak Pendeta, Nah, pertanyaan saya sebentar. Pak Pendeta, sebentar Pak Pendeta. Tolong sebut satu surat dari surat Paulus yang memerintahkan Kristen untuk melakukan hukum Taurat. Kenapa? Mulai nggak dengar dia teman-teman ya. Nah, misalnya. Kalau begitu dengar. Kalau begitu coba sebut satu ayat dalam tulisannya Dalam Kolose pasal 3. Minta tadi kan? Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal 3 ayat 24. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itu yang indah di dalam Tuhan. Pak Pendeta, yang saya tanyakan bukan itu. Kalau Anda mencocok-mologikan seperti itu, ateis pun, dengar dulu Pak Pendeta. Nah, ini kan hukum. Ya, kenapa? Dengar dulu Pak Pendeta. Keluaran pasal 20. Coba sebentar. Ya, bentar dulu Pak Pendeta, sabar dulu. Ya, ateis pun, bahkan penyembah tutup panci pun, itu menghormati orang tuanya. Tetapi, tolak ukur penghormatan dia kepada orang tuanya kan bukan karena hukum Taurat. Karena apa? Dia tidak kenal hukum Taurat dan dia tidak pernah hidup dengan hukum Taurat. Dia hanya menggunakan perasaannya saja. Hormati orang tua, asumtif. Kan kita ngomong data. Saya tanya, Pak Pendeta. Pak Pendeta, dengar Pak Pendeta. Yang saya tanyakan ini narasi yang eksplisit dari Paulus yang menyebutkan Taurat. Sebut satu ayat di dalam tulisannya Paulus yang memerintahkan Kristen untuk tunduk dan patuh kepada hukum Taurat. Di mana? Jadi di dalam Roma, sebenarnya gini, Roma pasal 2 ayat 13. Ini gini mengenai hukum Taurat yang tadi ini. Karena bukan orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Roma 2 ayat 13. Nah, pucat. Nah, ini Paulus yang ngomong Roma 2 ayat 13. Simak teman-teman ya. Saya tanya ke Pak Pendetanya, sebut satu ayat dari tulisannya Paulus. 13. Ya, bentar Pak Pendeta, saya ulangi dulu pertanyaan saya. Yang memerintahkan orang Kristen untuk melakukan hukum Taurat. Lalu Paulus berkata, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa oleh hukum tanpa hukum Taurat. Roma pasal 2 ayat 3. Ini Roma 2 ayat 13. Saya tunjukin bunyinya. Roma 2 ayat 13. Dari 12 dulu. Nah, dari 12 dulu. Roma 2 ayat 13. Nggak usah. Nah, mulai framing kan. Tunggu saya balikan kamera dulu. Saya balikan kamera.
Dari nomor 12 dulu Pak Pendeta, biar Pak Pendeta tuh dapat pesannya gitu loh. Nah, ini ya. Baca. 13 dia bilang gini. 12 dulu Pak Pendeta, dari nomor Sebentar. 12 dulu. Ini Dari kan nomor ayat 12 saya dulu. kasih. Sebentar. Diam di sana. Karena bukanlah orang yang melakukan hukum Taurat yang di karena bukanlah orang Dari yang nomor mendengarkan 12 dulu, hukum Pak Pendeta. Taurat. Ya, coba hargai dulu lah. Tadi Bang Faruk Iya ngomong Pak saya Pendeta, diam-diam. jangan gitu lah, jangan Jangan dipotong-potong mencret gitu ayatnya. Bang Faruk. Jangan mencret, diam-diam dulu. Nah, karena iya. Karena bukanlah orang yang mendengarkan Lucunya teman-teman kan, dipikir Pak Pendeta ini aku nggak menguasai Bibelnya. Dicomot-comot dia di nomor 13, nggak mau dia di nomor 12, coba lah. akan dibenarkan. Pak Pendeta, bisa tolong Pak Pendeta baca dari nomor 12-nya Pak Pendeta, boleh tolong? Saya bacakan nomor 12. Iya, Sebab silakan. semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat, akan binasa tanpa hukum Taurat. Nah, Ini kan kalimatnya jelas. kenapa Pak Pendeta? Sebentar. Jangan dipenggal-penggal kalimatnya. Semua Iya, akan apa di situ dikatakan? Ya, semua Akan dengar tidak? kalimatnya. Iya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa. Nah, kalau tanpa hukum Taurat berarti tidak ada hukum Taurat, toh. Iya. Nah, Terus? akan binasa tanpa hukum. Ya terus, hukum Taurat. Terus dan Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Akan dihakimi oleh hukum semua Taurat. orang, Pak Pendeta Nah. simak, semua orang yang binasa oleh hukum Taurat Sebentar. akan- Ini mau tadi kan minta bilang di mana ayatnya Rasul Paulus memerintahkan. memerintahkan. Ini ayatnya Iya. nih. Karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah. Udah? Tetapi orang Karena yang melakukan bukanlah orang yang sebentar. karena bukanlah orang apa Pak Pendeta? Tetap ini. Jangan direcokin Karena bukan gitu. Jangan direcokin. Coba tenang, saya baca dulu supaya Bang Faruk jadi cerdas dan teman-teman silakan. muslim yang di bawah jadi cerdas juga. Gitu. Nah, karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah. Yang mendengar. Tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Gimana? Puas? Oke, boleh saya jawab? Nah, silakan. Oke. Simak Pak Pendetanya, kita buka dari nomor 12. Dari nomor 12 sudah ada pengosongan dari Taurat itu sendiri. Apa kata Paulus di situ? Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat. Ingat Pak Pendetanya, semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat ya akan binasa tanpa hukum Taurat. Orang yang berdosa tanpa hukum Taurat. Sebentar gini itu aja Bang akan Faruk. binasa. Sebentar. Jadi kita pakai waktu aja Bang Faruk ngomong, habis itu saya tanggapi. Nah gitu. Gak apa-apa, iya kita mirroring saja. Nggak, Kita supaya jelas. saja, Pak Pendeta. Nanti kita jadi sama-sama kabur. Pendeta, ya. Nggak Dan mau semua mengaburkan, orang yang jangan. berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Betul. Semua orang yang berdosa karena hukum Taurat, dia akan dihakimi oleh hukum Taurat. Itu benar, bentar ya. Hilang pula tulisannya. Karena bukanlah bentar ya. Karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat. Nah, sekarang kita baca yang ini. Nih. Orang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Jelas Ya, ya. yang dibenarkan kata Paulus yang melakukan. Jadi hukum Rasul Taurat Paulus tidak dibenarkan. menolak orang untuk melakukan Sabar hukum dulu, Pak Taurat. Pendeta. Sabar dulu. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Oke? Masalahnya apa? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh, saling membela.
Oke, korelasinya sekarang kita buka dalam Galatia 2 nomor 16-nya. Oke. Nih. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Oke, ini Pak Pendeta, ya, inilah klimaksnya, ya, dari kata-kata Paulus di kitab Roma yang lain tadi. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya baca sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya baca sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaan saya, simak Pak Pendeta, pertanyaan saya. Ya, ketika orang Kristen melakukan hukum Taurat, apakah dibenarkan? Pak Pendeta? Gimana? Ketika ada orang Kristen yang melakukan hukum Taurat, apakah dia dibenarkan? Oh, dibenarkan. Nah, berarti fix ya, Galatia nomor 16 adalah kebohongan dari Paulus. Habis. Kenapa gitu, Faruk? Karena Paulus mengatakan tidak dibenarkan nih. Ini Oke, tidak sekarang ada saya. tidak ada Waktunya, seorang. saya kasih kesempatan waktunya. Selesai. Ya. Terbuktikan Paulus ternyata Nah. nggak punya akhlak. Karena apa? Karena dia berdusta dan berbohong. Nah, yang nggak punya akhlak sebenarnya Bang Faruk. Iya, menfitnah Paulus. Itu nggak punya akhlak sebenarnya. Loh, berarti Paulus salah. Nah, yang Paulus salah benar. Bang Faruk. Yang salah Bang Paulus Faruk. benar. Berarti Oke, Paulus sekarang benar. saya jelasin. Saya jelasin di mana kesalahan. Jangan dulu. Pak Pendeta masih Ini ambigu udah nih. baca saya bilang ketakutan. Bukan, Saya jangan jelasin dijelaskan sekarang waktu dulu, Pak. saya. Ini yang benar siapa sebenarnya Pak Pendeta? Dengar ya. Dalam Yang kalimat benar terakhir adalah Rasul Paulus dan saya. Yang salah Ya, adalah sama Bang Pak Faruk. Pendeta. Ini Pak Yang Pendeta, salah Bang saya Faruk. udah bela Pak Pendeta loh. Saya udah bela Pak Pendeta. Nah, saya tadi. nggak mau. Saya nggak mau dibela orang yang salah. Udah, oke. Saya mesti dibela orang yang benar. Saya ulangi, dalam Galatia 2 nomor 16, Paulus mengatakan, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kata Paulus, kalau Nah, bukan begitu kalimatnya salah. Salah. Kan itu isinya nih Pak Pendeta. Ini saya baca lagi nih. Bukan, di situ ada kata melakukan. Nih. Tidak Iya. seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sama loh sama yang saya bacakan tadi. Iya, Tidak beda ada lah. seorang pun yang Orang mendengar dibenarkan hukum Taurat juga oleh beda. karena melakukan kemana ya Pak Pendeta? Kemana? Oke, sekarang giliran. Nah, Ini saya ulangi lagi Pak Pendeta ya, masih blunder dia Pak Pendeta. Di sini kan yang Paulus blunder itu Bang mengatakan, Faruk. Oke, sekarang tidak giliran ada saya, seorang pun, Ya, makasih. tidak ada seorang Makasih. pun yang dibenarkan. Memang Bang Faruk ini oleh perlu karena sekolah lagi, melakukan belajar hukum lagi. Taurat. Pak Pendeta. Belajar lagi. Ya, saya baca Oke, ini sekarang lagi. giliran Saya baca. saya. Tunggu saya baca Oke, dulu Pak Pendeta. giliran saya. Jangan ngotot Tidak dulu. Kok takut sekali? Nah, sekarang ada giliran seorang saya. pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Terima, Taurat. terima, Sekarang terima saya tanya, dulu. Ketika Terima ada orang dulu. Kristen, ketika ada orang Kristen melakukan hukum Taurat, apakah dia dibenarkan? Oke, sekarang terima dulu. Terima saya ngomong dulu. Terima Ya, jawab dulu. Dibenarkan apa tidak? Dibenarkan apa Iya, tidak? terima dulu nanti saya jawab sesudah terima. Udah saya terima, dibenarkan atau tidak? Jadi gini. Dibenarkan atau Jangan tidak? jadi gini. Roma pasal 2. Pendeta, Roma jangan pasal jadi 2 ayat gini. 13. Jangan jadi Sebentar. gini yang saya tanyakan. Ketika Dengarkan ada saya orang dulu. Kristen melakukan Gimana hukum sih? Mau Taurat, diskusi giliran saya ini. Giliran saya. Jadi Bang Faruk Melakukan ini hukum Taurat. dia salah. Iya, jawab dulu. Dia salah, dia jawab tidak dulu. memahami. Ketika ada orang Roma Kristen 2 ayat 13 melakukan katakan, hukum Taurat, apakah dia karena dibenarkan? bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Jadi Paulus perintahkan untuk melakukan hukum Taurat. Gitu. Jadi Bang Faruk ini membohongi sebenarnya, memanipulasi ayat Alkitab dengan tujuan yang tidak benar. Makanya akhlak Bang Faruk ini harus diperbaiki. Ya. Iya, akhlaknya harus diperbaiki. Karena tadi dia minta, di mana ayatnya Paulus suruh lakukan hukum Taurat. Nah, saya tunjukin ayatnya. Roma 2 ayat 13. Ini Rasul Paulus suruh lakukan hukum Taurat. Karena bukanlah Dimana orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan.
Jadi diperintahkan untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi di Galatia pasal 2 itu menjelaskan bahwa orang-orang sudah berusaha untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Gitu. Sudah. Jadi pahami kalimatnya gini. Karena kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu standarnya. Kalimat pasif itu jelas dibenarkan. Artinya standar ukur orang, standar ukur kebenaran, ya itu adalah hukum Taurat. Tetapi orang-orang yang tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat, standar yang diberikan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu aturannya. Misalnya gini, sebentar, saya kasih contoh sederhana supaya Bang Faruk dan teman-teman Islam lima cerdas. Gini. Misalnya di sekolah dikasih 10 aturan untuk semua siswa. 10 aturan dengan satu aturan bahwa kalau lakukan 9, salah satu dianggap salah semua. Itu aturan mainnya. Nah, ini aturannya ada 10. Lalu semua murid yang ada di kelas mengikuti aturan itu. Tetapi tidak ada satu orang pun di dalam kelas yang bisa melakukan aturan itu. Maka Galatia 2 ayat 9 itu kalimatnya seperti itu. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi Paulus sendiri memerintahkan untuk melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu standar kebenaran. Maka Galatia Roma 2 ayat 13, karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Jadi diperintahkan untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi karena tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna, maka kesimpulannya untuk dibenarkan orang harus melalui iman, bukan lagi melalui hukum Taurat. Gitu sederhananya. Cerdas dikit, cerdas, iya kan? Boleh saya ngomong Pak Pendeta? Boleh saya ngomong? Belum waktunya, tenang, ada waktunya. Ya, sabar. Jadi gini teman-teman muslim yang lain, coba cerdaslah kalian di dalam membaca kalimat. Baca kalimat, ini kan dibenarkan, bukan membenarkan. Gitu. Jadi kalimatnya itu tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi konsep pembenarannya itu standarnya hukum Taurat. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang bisa memenuhi standar ini. Itu maksudnya. Maka tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Itu standarnya. Bukan manusia, itu standarnya. Makanya di Roma 2 itu diperintahkan untuk melakukan hukum Taurat. Tapi karena tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi standar itu, maka dikasih karunia melalui Yesus Kristus. Cukup dengan iman, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Itu standarnya. Kalimatnya sederhana kok Bang Faruk. Makanya mungkin Bang Faruk ini perlu belajar lagi ya, belajar kalimat, ya, struktur kalimat, kalimat aktif, kalimat pasif, bentuk kalimatnya, majemuka, setaraka. Itu harus dilihat gitu. Itu Bang Faruk. Aduh, makanya saya memilih kabur dari Bang Faruk karena daripada ngotot-ngototan. Oke, boleh saya ngomong sekarang? Sekarang waktunya Bang Faruk, terima dulu. Silakan. Saya mau cari ini apa dulu, kabel cas. Nanti Bang Faruk ngomong, saya pakai headset, saya dengar. Oke. Ada ya kabel casnya? Oke. Coba sebentar. Oke. Silakan, saya dengar. Memang pergi pula lagi. Giliran aku yang ngomong pergi dia. Dia bilangnya terima dulu. Habislah waktuku kan. Yang ngomong nanti saya tambahin waktunya 1 menit. Ngobrol ya. Saya dengar ini. Nggak jelas ini Pak Pendeta ini. Giliran now yang ngomong pergi pendetanya. Oke, silakan. Saya lagi cari kabel cas. Diulang aja enggak apa-apa. Diulang aja enggak apa-apa. Oke, disimak Pak Pendeta ya. Aduh, ya. nggak bisa. Coba lihat Disimak siapa Pak Pendeta. Tadi saya tanyakan kepada Bapak Pendeta, ya. Sebut satu ayat di dalam tulisannya Paulus di mana Paulus memerintahkan melakukan hukum Taurat. Pak Pendeta memberikan data
Pak Pendeta memberikan data Roma 2 nomor 13 ya. Teman-teman di bawah silakan saksikan ya. Saya tunjukkan ayatnya Roma 2 nomor 13 ini. Di sini tidak ada tunjukin. kalimat perintah Pak Pendeta. Nah, Di sini tidak ada kalimat perintah. Tengok ya. Ini teman-teman ya. Di sini tidak ada kalimat perintah. Ini hanya penjelasan. Karena semua orang, putar ya, gelap ya. Nih. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Tidak ada kalimat di sini dikatakan lakukanlah hukum Taurat, tidak ada. Ya. Penjelasan Paulus dalam Roma 2 nomor 13 ini orang bukan hanya mendengar hukum Taurat itu dibenarkan, tapi melakukan hukum Taurat, kan gitu. Makanya Pak Pendeta di dalam Galatia 2 nomor 16 ini, Galatia 2 nomor 16, Paulus ini berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun, bentar, terang gelap pula ini lagi. Nih, 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Tetapi ya hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta, ya, di dalam Galatia 2 nomor 16 ini Paulus sudah mengatakan, gitu loh. Kamu tidak dibenarkan ketika kau mendengarkan hukum Taurat tapi tidak melakukannya. Ketika pun kamu melakukannya, ya, kamu tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Tapi yang benar itu, ya, hanya karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Makanya di kalimat berikutnya dia mengatakan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kalau Pak Pendeta mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat, berarti Yesus telah berbohong dalam Matius 5, 17 sampai 18. Kenapa kau katakan bohong, Faruk? Dalam Matius 5, 17, 18, Yesus mengatakan ya bahwasanya dia datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi ini hancur, tidak dibatalkan satu iota pun dari hukum Taurat itu. Tidak dibatalkan kata Yesus sebelum bumi dan dengan langit ini hancur. Sementara dalam Efesus 2 nomor 15, Paulus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya dengan matinya dia sebagai manusia. Nah, yang jadi pertanyaannya Pak Pendeta, ketika Paulus berkata dalam Galatia 2 nomor 16, tidak dibenarkan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, ya, yang jadi pertanyaannya, ketika orang Kristen melakukan hukum Taurat, apakah dia dibenarkan? Apakah dia dibenarkan? Tolong dijawab Pak Pendeta. Dibenarkan. Dia dibenarkan. Berarti Paulus salah. Selesai. Paulus telah berdusta dalam Galatia 2 nomor 16. Kan selesai. Baik, Gili. Karena Giliran saya. Nah, perbuatan dusta itu salah satu tanda dari orang-orang yang tidak punya akhlak. Galatia Pak Pendeta 2 mengatakan dibenarkan. Pak Pendeta mengatakan dibenarkan. Paulus mengatakan tidak dibenarkan. Saya berpihak kepada Pak Pendeta. Karena ada dua jawaban yang berbeda, dibenarkan dan tidak dibenarkan. Berarti Pak Pendeta yang saya nggak benar, Paulus yang berarti salah. Berdusta dia, betul. Karena dia mengatakan tidak dibenarkan melakukan Taurat. Giliran saya, cukup. Ya kita tiktokan aja Pak Pendeta, nggak apa-apa, kita tiktokan aja. Aduh, kalau gini tiktokan, gimana sih? Terima, giliran saya. Nggak usah tiktokan. Jadi gini, Bang Faruk ini, ya, dia sebenarnya perlu belajar kalimat yang baik. Diberkatilah Bang Pras. Ya, dia perlu belajar kalimat yang baik karena ini di Galatia 2 ayat 16, Rasul Paulus tidak berkata hukum Taurat itu tidak benar. Nah, kecuali dia bilang hukum Taurat itu tidak benar. Sebentar. Nah, dia tidak bilang hukum Taurat itu tidak benar, tetapi dia bilang gini. Ya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi bukan hukum Tauratnya yang tidak benar, tetapi orangnya yang tidak benar. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus,
Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak Pak seorang Pendeta, pun Galatia 2 nomor yang 21 dibenarkan tolong oleh dibaca, Pak Pendeta. oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi Rasul Paulus di sini tidak mengatakan bahwa hukum Taurat tidak benar, tetapi orangnya yang tidak benar. Gitu. Itu loh, kalimatnya sederhana. Makanya di Roma pasal 2 Pak Pendeta, ayat 13, Roma pasal 2 ayat 13 dikatakan bahwa bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan, melainkan orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Nah, itu sebenarnya Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu benar. Tetapi manusia, tidak ada manusia yang sanggup menjadi benar karena melakukan hukum Taurat, karena manusianya tidak benar. Gitu. Manusianya tidak benar, akhirnya dikasih opsi. Opsinya apa? Kasih karunia melalui iman. Gitu loh Bang Faruk. Coba cerdas sedikit lah Bang Faruk. Yang baca kalimat sedikit saya cerdas. tanya, Pak Pendeta, sedikit saya bertanya. Sedikit Pak Pendeta saya bertanya. Berarti menurut Pak Pendeta ada kebenaran dari hukum Taurat? Oh, justru Rasul Paulus ini ngomong Roma 2 ini benar hukum Taurat. Iya, berarti ada kebenaran menurut Pak Pendeta. Bukan ada kebenaran, benar. Hukum Taurat itu benar. Nah, benar. Sekali lagi, menurut Pak Pendeta berarti ada kebenaran dari hukum Taurat? Bukan kebenaran, hukum Taurat itu benar. Makanya Roma 2 ayat 13. Simak teman-teman ya. Ini. Sekarang saya Pak Pendeta. Saya Pak Sebentar. Pendeta, simak teman-teman. Hari ini di hadapan 1.500 mata memandang, Pak Pendeta sudah keluar dari Kristen. Dia tidak Kristen lagi. Dia sudah murtad dari Kristen. Kenapa saya katakan murtad dari Kristen? Tetapi orang yang melakukan mengatakan Bapak Pendeta Peter Suat keluar dari Kristen, tapi Paulus yang mengatakan Pak Pendeta keluar dari Kristen. Ini datanya Pak Pendeta Standar gantian kebenaran Pak Pendeta. Allah itu Saya tunjukkan standar datanya Pak kebenaran Pendeta, Allah tolong. mengenai moral itu Tolong Pak pada Pendeta, saya mau melakukan tunjukkan hukum data. Taurat. Saya mau tunjukkan data, saya buktikan Bapak Nah, sekarang data tidak masih Kristen waktu lagi Pak saya. Pendeta. Jangan takut. Kenapa waktu saya diganggu-ganggu? Ya udah Ya. silakan. Saya kan belum izinkan. Jadi sebenarnya gini, Bang Faruk ini hanya masalahnya gini. Satu, Bang Faruk ini sebenarnya berdusta. Dia tidak jujur. Ya. Dustanya apa? Nah, dustanya udah kelihatan di sini. Dia bilang dustanya apa? Dia bilang, "Oh, saya setuju dengan Pak Pendeta." Ya, saya setuju dengan Pak Pendeta, tetapi dia setuju, dia bantah saya. Ini kan dusta sebenarnya. Ya, bagaimana orang bilang setuju dengan saya, tapi dia bantah saya? Nah, itu dusta yang kelihatan. Nah, jadi Bang Faruk ini hanya salah baca kalimat. Dia hanya salah baca kalimat bahwa kalimat yang ditulis dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-16 bukan hukum Tauratnya yang tidak benar, tetapi orangnya yang tidak benar. Gitu. Hukum Taurat itu adalah suatu objek. Nah, objek dan pelakunya adalah manusia. Jadi itu standar ukur. Cuman manusia ini kan tidak benar, ya tidak sanggup melakukan hukum Taurat, makanya tidak benar. Maka Rasul Paulus bilang, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi standar hukum Taurat. Gitu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi standar hukum Taurat, maka tidak ada seorang pun yang benar karena melakukan hukum Taurat. Manusia sudah berusaha lakukan hukum Taurat, ya, tetapi mereka tidak sanggup. Nah, makanya dikasih karunia melalui iman. Oke lah ya, saya kira cukup sampai di sini. Aku Ya. belum ngomong Pak Pendeta. Aku dulu loh. Oke, gini. Kabur dia. Oke. Ini terakhir. Bukan kabur, terakhir. Pak Pendeta nggak Terakhir Kristen gini. lagi. Aku mau buktikan Pak Pendeta nggak Kristen lagi. Boleh? Sebentar. Satu menit. Bang Faruk ini terakhir. Bang Faruk closing statement terakhir waktu Bang Faruk. Nanti waktu saya terakhir. Oke. Silakan. Nggak adil lah kayak gitu Pak Pendeta. Ini match terakhir nih. Oke ya. Damai terakhir ini Bang Faruk Ya. ngomong, itu saya ngomong. Selesai. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya minta klarifikasi lagi Pak Pendeta untuk terakhir kalinya. Pak Pendeta, sekali lagi saya tanyakan. Apakah menurut Bapak Pendeta ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ya, itu yang dikatakan Rasul Paulus. Ada dalam Roma 2 ayat Ada 13. kebenarannya? Oke. Ya, bukan ada kebenaran. Oke, di mute Hukum kembali. Taurat benar.
Iya, hukum Taurat benar kan? Oke, dimit kembali Ya. Pak Pendeta. Oke. 1.700 mata memandang yang kenal sama Bapak Pendeta Peter Swat ini ya, yang mengenal beliau ini minta kepada bapak-bapak gereja ya supaya Bapak Pendeta Peter Swat ini mana ini kok gelap aku nih? Supaya Bapak Pendeta Peter Swat ini dibaptis kembali teman-teman. Karena apa? Hari ini ya Paulus menyatakan Bapak Pendeta Peter Swat dia tidak Kristen lagi. Dia sudah murtad dari Kristen. Mana datanya Pak Ruk? Kita mulai dari Galatia 2 nomor 21. Pak Pendeta tidak Kristen lagi ya. Makanya saya panggil sekarang Stuart aja ya, jangan pendeta lagi karena Anda sudah murtad dari Kristen. Galatia 2:21 apa kata Paulus? Bentar ya, gelap ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau Pak Pendeta mengatakan ada kebenaran oleh hukum Taurat, sia-sia kematian Kristus atas diri Pak Pendeta. Karena sudah sia-sia kematian Kristus atas diri Pak Pendeta, Bapak Pandita tidak pantas lagi dikatakan Kristen. Data yang kedua, Galatia 5 nomor 4. Ya. Selamat Pak Pendeta, Anda tidak Kristen lagi Pak Pendeta ya. Nih. Galatia bentar ya. Galatia 5 nomor 4. Ini datanya. Kok payah gini. Galatia 5 nomor 4. Nih, apa kata Paulus di sini? Nih, ini bukti nyata Pak Pendeta murtad ya. Pak Pendeta nggak Kristen lagi ya, buktinya nih. Kamu lepas dari Kristen. Sekali lagi Pak Pendeta ya, Kristus itu kan Kristen. Kamu lepas dari Kristus atau kamu lepas dari Kristen? Saya ulang lagi bacanya Pak Pendeta. Pak Pandita PTR Stuart lepas dari Kristus atau lepas dari Kristen. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kita sama-sama mendengarkan tadi ya, dengan secara jelas dan lantang Pak Pandita mengatakan ya, bukan hanya ada kebenaran, melainkan hukum Taurat itu adalah kebenaran. Maka Paulus berkata, wahai Peter Swat, kamu lepas dari Kristen. Kamu keluar dari Kristen, dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan, mengatakan, menyatakan ada kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ya, maka hari ini di depan 1.800 mata memandang, ya, saya mengucapkan kepada Bapak Peter Swat, selamat atas kemurtadannya sebagai Kristen. Karena mulai hari ini diberkati karena mulai hari ini Bapak Stuart itu bukan lagi Kristen. Jadi bagi teman-teman yang kenal sama Bapak Stuart ini, silakan dikonfirmasikan, dikomunikasikan kepada gereja di mana dia bergereja supaya Bapak Stuart ini dimandikan lagi di sungai. Supaya dia kembali lagi dikatakan Kristen. Loh, siapa yang mengeluarkan dia dari Kristen? Faruk. Paulus yang mengeluarkan dia dari Kristen. Yang pertama, karena dia mengatakan ada kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus sia-sia kematian Kristus atas Bapak Peter Swat. Ketika kematian Kristus sia-sia atas dirimu, maka kamu tidak pantas lagi dikatakan Kristen. Yang kedua, ya, kamu keluar dari Kristen. Kamu keluar dari Kristus jika kamu mengatakan, membenarkan, mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat. Jadi saya pribadi menyampaikan kepada Bapak Peter Swat, selamat atas kemurtadannya atau keluarnya Bapak Peter Swat dari Kristen. Silakan dipilih lagi. Ya Pak Pendeta itu mau menjadi ateis atau menjadi Islam silakan. Tapi setelah narasi saya ini, saya tidak mau mendengar lagi narasi di mana Bapak Stuart mengaku-ngaku dirinya Kristen. Kabur. Oke, terima dulu saya. Nah, ya jadi jangan lari. Oke, terima.
Nah, jadi gini. Simak teman-teman ya, apapun narasi dari Bapak Peter Suat, beliau bukan Oke. mewakili Kristen lagi ya, karena dia tidak Kristen lagi mulai hari Jadi, ini. lihatlah wajah Bang Farouk Sianipar ini lebih kepada wajah pemfitnah. Nah, ya, fitnahnya apa? Fitnahnya, ya, dia mewakili apa yang saya tidak ucapkan. Gitu. Dia menarasikan sesuatu yang bukan saya ucapkan. Itu fitnah. Nah, jelas-jelas saya ini Kristen. Nah, hanya wajar sih kalau Bang Farouk jadi Pak Stuart, Anda bukan Kristen lagi Katakan, loh. hukum Paulus Taurat sudah tidak mengeluarkan benar. Anda dari Kristen. Sebentar. Nah, Anda kalau sudah Bang Farouk dikeluarkan Paulus dari katakan Kristen. hukum Taurat tidak benar. Nah ini, bentar, jangan dipotong-potong. Gimana sih orang Islam ini nggak bisa sabar ya? Kan bicara akhlak, coba akhlaknya benar dulu. Nah ini katakan, karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah. Nah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Nah, garis bawahi kalimat itu. Orang yang melakukan hukum Taurat, orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Nah, gitu. Lihat itu. Jadi justru Bang Farouk stop melakukan fitnah, stop. Justru Paulus menyatakan bahwa standar kebenaran Allah, standarnya itu hukum Taurat. Itu standarnya. Jadi jangan sampai karena Bang Farouk tidak mengerti, lalu mengambil kesimpulan, justifikasi. Makanya saya kasihan lihat Bang Farouk meninggalkan Kristus yang asli untuk percaya pada yang palsu. Ya, nah saya kembali lagi. Jadi ini jelas. Nah, pernyataan Rasul Paulus di dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 16, ya, dalam Galatia 2 ayat 16, itu bukan hukum Tauratnya yang tidak benar, tetapi orangnya yang tidak benar. Nah, subjeknya di situ, karena kamu tahu tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi melakukan hukum Taurat itu kata kerja. Subjeknya orang, melakukan. Nah, artinya dia melakukan satu tuntutan, yaitu hukum Taurat. Nah, tuntutan hukum Taurat dia lakukan, tetapi sudah diberikan hukum Taurat kepada umat Israel, disuruh umat Israel untuk melakukan, tetapi tidak ada satupun dari orang Israel yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu standarnya itu bukan hukum Tauratnya yang tidak benar, justru hukum Taurat itu adalah standar kebenaran. Hukum Taurat itu standar kebenaran. Jadi kalau mau benar di hadapan Allah, lakukan hukum Taurat. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Ya, karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Manusia yang ingin dibenarkan di hadapan Allah, maka Yesus Kristus menggantikan posisi itu. Maka Yesus Kristus berkata, aku menggenapi hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakan, tapi aku datang menggenapi hukum Taurat. Jadi Yesus itu adalah penggenapan hukum Taurat, di mana ya, Yesus melakukan secara sempurna hukum Taurat, menggenapi seluruh hukum Taurat dalam dirinya. Maka kebenaran saya tidak lagi standarnya melakukan hukum Taurat, tapi kebenaran saya standarnya beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saya yang telah menggantikan posisi saya, ya, dalam hal apa? Melakukan hukum Taurat. Dia sempurna melakukan hukum Taurat. Gitu. Jadi Bang Farouk, sadarlah dan kembalilah jadi Kristen.
Mungkin Pak waktu Pendeta aja lalu, keluar dari Kristen. nah, waktu Pak lalu Pendeta aja jadi keluar Kristen dari yang tidak Kristen. benar. Sekarang Pak sudah Pendeta aja ketemu keluar dengan dari pendeta yang Kristen. benar. Jadilah Kristen yang benar. Pak Pendeta aja kata Bertobatlah. Paulus Jadilah keluar dari Kristen yang Kristen. benar. Oke. Aku juga diajak masuk Sampai Kristen. ketemu. Dia yang udah keluar dari Oke, Kristen. saya kira cukup sampai sini. Kemana? Mau kemana Pak Pendeta? Tunggu dulu. Cukup sudah. Kan sudah Ya, closing tunggu statement. dulu, aku lah closing statementnya. Udah, enggak ada. Apa Udah closing selesai closing statementnya? statementnya. Nah, udah selesai. Ya Pak Pendeta juga Kristen lagi ya. Nah, Ya, kan udah Pak tadi saya Pendeta bilang. nggak Kristen lagi. Oke ya, Bang Faruk. Permisi Pendeta Bang nggak Faruk. Kristen lagi. Lain kali kita diskusi Pak lagi Pendeta- dengan hormat. Ya Pak Pendeta Dah. nggak Kristen lagi ya. Besok jumpa saya jangan Bang bilang Faruk Kristen lagi yang ya. sudah Ya.